speakernya matiin ya di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ada yang bertanya? Oke Habib, mungkin hari ini ngasih santunan bersama juga seperti apa? Hari ini alhamdulillah kita santunan buat anak yatim. Kita Marwah sudah kurang lebih hampir 4 tahun, jalan 5 tahun di sini, dan berharap semuanya penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting cuma satu hal, di sini kita berkumpul, bermain bola, terus ada tausiah agamanya, di dalamnya ada keberkahan, ada kebaikan, dan tentunya mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini adalah bermain, ibadah, dan mengaji. Itu moto kita. Jadi Marwah ini bukan hanya untuk kalangan artis, tapi kita juga dari kalangan pengusaha, pejabat, orang biasa, siapapun mereka bisa main di Marwah asal masuk member. Tadi berbagi dengan anak berapa anak ya? Tadi berapa? Di sini alhamdulillah kita berbagi sama anak yatim lumayan banyak. Nggak kita hitung jumlahnya ada berapa, banyak pokoknya. Yang penting berkah dan semuanya berjalan dengan baik. Persiapannya Bib mungkin. Nah, insya Allah saya rencana Idul Fitri itu berangkat untuk umroh tanggal 19, insya Allah berangkat. Jadi insya Allah tanggal 19 kita berangkat terbang ke langsung Jakarta, Jeddah, kita naik train menuju Madinah. Kita Madinah dulu baru ke Mekah. Sebetulnya saya udah punya tiket pesawat itu Qatar atau Doha. Itu di tanggal 20, kurang lebih tanggal 20 pesawat sore. Jadi tanggal 20 pesawat sore, dan belum di reschedule juga dan belum di batalin juga intinya. Dan prinsipnya insya Allah tanggal 20 karena Doha belum bisa ada yang terbang, jadi kita alternatif pakai pesawat yang lain. Semua keluarga. Kenapa, Bik? Dan rencananya kita full semua keluarga berangkat, termasuk anak saya yang di Tarim nyusul ke dari Sewun ke Jeddah. Bib, kenapa harus umroh lebarannya, Bib? Karena para keluarga mungkin. Kenapa harus lebaran di sana? Karena anak saya tuh dari usia 4 tahun, Kalisa itu kalau full puasanya dia minta umroh. Jadi 4, 5, 6 dan udah kurang lebih sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, udah 3 tahun berturut-turut dia puasa, alhamdulillah. Bib, ini pertama kali Bib lebaran sambil umroh, Bib. Atau gimana, Bib? Kayak gini kondisinya, Bib. Sekarang kondisinya di Timur Tengah itu masih gencatan senjata dan Iran masih menyerang Israel, dan kemungkinan maksudnya kemungkinan Iran belum bisa menghentikan peperangan tersebut, karena mengingat kita tahu bahwasanya pemimpin tertingginya meninggal dunia. Jadi diskusinya gimana? Merasa khawatir nggak sih? Lebaran di Mekah mungkin ini yang pertama kali. Kalau misalkan terbang ini pertama kali. Bib, ada khawatir nggak sih, Bib, lebaran di sana tapi Timur Tengah lagi konflik ini, Bib? Kalau lihat situasinya, kita berada di landing di Jeddah. Jeddah tuh ada di sebelah kiri. Jadi konfliknya itu adanya di sebelah kanan. Jadi lumayan jaraknya sangat-sangat jauh. Jadi Iran menyerang ke Israel. Kita ada di daerah Jeddah, Mekah, Madinah. Jadi jaraknya jauh. Mungkin rudalnya kelihatan mungkin. Rasa khawatir tadi. Jauh. Tapi ada rasa khawatir nggak Bib? Kalau khawatir ya nggak khawatir lah. Kenapa nggak khawatir? Umur udah di tangan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan kapan kita mati, kapan kita dicabut nyawa. Jadi bismillah, jalanin. Kita tujuannya ibadah karena udah diniatin dari kapan kita niat ibadahnya. Niat ibadah kita bukan baru-baru ini. Bukan ketika konflik saya niat terbang, enggak. Tapi sebelum konflik saya udah booking hotel, saya sudah booking hotel di Mekah Madinah, udah pesan tiket pesawat dari jauh-jauh hari, udah niat buat terbang. Jadi saya rasa ini udah niat, udah jalan, bismillah. Dan teman-teman saya, murid saya, saudara saya, kemarin pun banyak yang terbang. Banyak yang terbang untuk melaksanakan umroh di malam Lailatul Qadar. Ini Masya Allah luar biasa. Artinya, Bib, Kamu kejempet ya, majuan. Kasihan lo, anak kan majuan. Habib punya keberanian gitu Bib. Bagaimana dengan keluarga lain Bib? Kenapa? Habib punya keberanian untuk itu. Kalau ditanya keluarga berani nggak? Saya cuma kasih tahu sama keluarga saya,
Ini kita udah niat berjalan, udah niat untuk umroh, bismillah jalanin, gak usah ada rasa takut. Semua udah qadarullah. Allah sudah menentukan harinya, tempatnya di mana kita mati. Nggak usah takut. Bib, lebaran di sana gimana? Saya belum pernah lebaran di sana. Ini baru pertama kali lebaran di sana. Kegiatannya nanti seperti apa, Bib? Ngajak anak-anak ke sana? Iya, itinerary-nya. Saya selalu mengajarkan sama anak-anak saya ketika sampai di kota suci Mekah ataupun di kota suci Madinah, yang terpenting di sana adalah banyak baca Quran, banyak beribadah kepada Allah. Kita tahu sholat berjamaah bareng di sana. Habis itu kita baca Quran, habis itu kita istirahat, kita cari makanan yang enak di sana. Habis itu kita sholat lagi, ibadah lagi, baca Quran lagi. Itu yang kita lakukan. Bib, tapi ada persiapan yang beda, Bib, dari umur-umur sebelumnya, Bib. Nah, terus Tahun-tahun sebelumnya kan mengingat sekarang lagi konflik gitu. Ada perbedaan nggak sih untuk persiapan sendiri? saya rasa pasti ada perbedaan, nggak mungkin nggak. Yang namanya daerah lagi dalam keadaan konflik. Sebetulnya Saudi sendiri nggak ada konflik. Saudi sendiri itu yang dibom atau yang dihajar adalah tempat markas dari Amerika Serikat atau Israel. Jadi dia hantam adalah orang-orang yang memerangi Iran. Tapi kalau Saudi sendiri kan nggak memerangin, nggak akan diserang. Jadi negara-negara yang ada di situ mau Uni Emirat Arab, mau Qatar dan lain sebagainya itu nggak, insya Allah nggak akan serang Iran. Insya Allah, karena mereka yang Iran serang itu adalah mereka yang notabene menyerang Iran. Insya Allah aman ya, Bib. Insya Allah aman, insya Allah. Dan saya dapat kabar kalau nggak salah kemungkinan akan terjadi perdamaian dalam waktu dekat ini. Karena rudal-rudalnya Iran di luar batas pemikiran mereka semua. Bib, kalau nggak ada rezekinya mungkin berapa lama rencananya di sana, Bib? Rencana kita di sana sebetulnya tadinya 10 hari. Karena jalannya agak cepat, mungkin bisa 11 atau 12 hari. Antusias anak-anak seperti apa? Wah, mereka senang banget mau umroh ibadah di sana, semuanya happy. Gembira, apalagi mau ketemu kakaknya kan di sana. Kartika gimana, Bib? Istri gimana, Bib? Mungkin akan lebaran Kenapa? pertama kali. Kalau Kartika sih bismillah, tawakal jalan. Kenapa? Istri gimana? Muncul ke publik juga. Nah, alhamdulillah Kartika kenapa udah kembali ke media sosial, udah kembali ke publik. Saya bilang sama Kartika, kamu punya followers banyak, kamu punya plus minus 18 juta followers. Dan sebetulnya Kartika itu di banned sama Instagram, akhirnya followersnya itu nggak bertambah. Potensialnya itu sampai 38 juta. Karena sering posting Palestina dan lain sebagainya, akhirnya dikurangin, nggak naik-naik. Dari 18,5 ditahan sampai sekarang turun 18,3 atau berapa, saya nggak tahu lagi sekarang. Dan ada notisnya, nggak boleh posting seperti itu, intinya seperti itu. Dan saya bilang, udah kamu punya followers banyak, kamu boleh sekarang untuk sharing. Ingat ya, Kartika tidak berdakwah, tapi Kartika adalah sharing. Sharing untuk apa tujuannya? Untuk menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Kartika back to media, tetap bernikop. Saya bilang kalau udah maju nggak boleh mundur. Kalau maju nggak boleh mundur. Kalau dia udah pakaiannya syar'i, terus udah bernikop, udah nggak boleh kembali lagi. Udah nggak boleh pakaiannya nggak benar, atau pakaiannya ketat, jilbabnya nggak benar, atau jilbabnya tidak sesuai dengan syariat, atau pakaiannya tidak sesuai syariat. Itu nggak boleh, atau lepas cadar udah nggak boleh, karena udah kalau udah maju harus terus. Kalau udah bernikah terus. Kalau udah pakaiannya rapi bagus udah terus. Intinya adalah boleh sharing, nyampaikan kebaikan dan berharap ada kebaikan di dalamnya dan Allah ridho. Itu poin yang paling penting. Jadi Tapi alhamdulillah bagaimana Kartika ada di media dan berharap sharingnya bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat dan followers. Tapi bagaimana sih Kartika mengisi? Kenapa? Awalnya keinginan Kartika sendiri atau mungkin Bernikop adalah keinginan Kartika, dan tidak bermedia sosial adalah keinginan Kartika. Dia mau tenangin dulu kurang lebih 1 tahun plus minus. Akhirnya saya bilang udah bismillah, nggak jadi masalah kok. Akhirnya pertama kali itu muncul adalah di podcast Hikmah Ramadan kan, bareng sama saya, dan juga muncul di majelis talim saya di Cisarua Puncak Bogor, Majelis bin Yahya. Sharing dan alhamdulillah dapat kebaikan, bisa sharing kebaikan, dan alhamdulillah saya udah ngajarin beliau kurang lebih 7 tahun 8 tahun, dan selalu ikut sama saya, dan banyak ilmu agama yang beliau miliki. Dan ingat, Kartika bukan saja hanya sharing. Ingat ya, Kartika bukan saja hanya sharing. Belajar 8 tahun atau 7 tahun belum bisa dikatakan saja. Jadi kalau ada orang yang belajar 5 tahun 4 tahun dibilang ustadz atau saja, masih jauh. Perlu perjalanan yang panjang
perlu perjalanan yang panjang, belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, dan lain sebagainya, ilmu nahwu saraf dan lain sebagainya, sehingga bisa paham agama. Oke? Tapi kembalinya kambing ke publik itu pasti atas izin. Kenapa? Artinya Lailatul Qadar apa sih, Bib? Arti dari malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam yang dimana berharap akan Allah ridhoi di dalamnya, pahalanya 84 tahun. Paginya sampai sorenya seperti orang yang berpuasa. Malamnya seperti orang yang qiyamul yang beribadah kepada Allah. Belum tentu kita ibadah kita 80 tahun full. Belum tentu kita ibadah 50 tahun full. Jadi carilah malam Lailatul Qadar. Carilah malam-malam ganjil terakhir. Jadikan malam Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kalian. Belum tentu kalian tahun depan bisa berjumpa dengan Ramadan. Ibadah yang baik, bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, insya Allah penuh dengan berkahan. Abi boleh 3 poin,